Nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Allah menurunkan sebaik-baik daripada ucapan ya, kitaban mutasyabihan, yakni satu kitab yang serupa, yakni mutunya ya, kualitasnya itu Al-Qur'an itu sama ya, enggak ada yang menyamai Al-Qur'an. Mathani, yang diulang-ulang ya, di antaranya ya, ada ayat-ayat yang diulang-ulang di dalamnya itu. Taghsya'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum, ya, bergetar kulit orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhan mereka. Ya, ketika dibacakan Quran itu bergetar, dia punya kulit karena takutnya kepada Allah. Setelah itu tsumma talinu juluduhum, setelah itu kulit mereka itu menjadi tenang, wa qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang, ila dzikrillah, kepada zikir, ingat kepada Allah. Dzalika hudallah, itu adalah petunjuk dari Allah. Yahdi bihi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yudlilillah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada petunjuk bagi dia. Yani tidak ada orang yang mampu memberikan petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan ya, kita semua mendapat petunjuk dari Allah dan kita dijadikan golongan orang-orang yang gemar membaca Quran, mempelajari Quran, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bacalah oleh kalian Quran karena dia nanti di hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ya, jadi baca Quran terutama di bulan Quran, yakni bulan Ramadan. Ya, pasang target-target di Ramadan ini, pasang target. Kalau di Ramadan ini tidak punya target, di luar Ramadan pasti tidak punya target untuk baca Quran. Ya, maka di Ramadan ini pasang target, mau hatam sekali atau 2 kali. Ya, paling tidak kita berusahalah seumur hidup kita ini pernah hatam Quran. Ya, minimal kata ulama tuh hatam Quran itu seumur hidup tuh paling tidak 12 kali. Itu usahakan. Ya, usahakan. Masa kita hidup udah 40 tahun ya, sekalipun kita tidak pernah hataman Quran. Ya, itu karena apa? Karena mungkin kita lalai dari Quran itu. Nah, kalau kita belum bisa membaca Quran, belajar. Ya, dari sekarang belajar, semangat. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar baca Quran, tidak ada. Ya, tidak ada. Jangan malu, itu kuncinya. Jangan malu dan jangan males. Ya, 2 ini aja, malu sama males nih penghambat untuk kita maju. Ya, maka jangan malu, jangan males. Kalau belum bisa baca Quran, belajar. Ya, kalau sudah bisa baca, terus dibaca. Ya, sampai mahir. Nah, bahkan orang yang membaca Quran dengan terbata-bata itu mendapatkan 2 ganjaran. Ya, walladzi yatata'ta, ya, itu ya, ini orang yang ketika membaca Quran itu terbata-bata, lahu ajrani, bagi dia itu 2 pahala. Pahala yang pertama pahala membaca Qurannya, pahala yang kedua adalah pahala dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Nah, ini usahakan ya, terutama kita di sini setiap malam Sabtu ya. Ya, betul ya. Ada belajar tahsin. Nah, tahsin baca Quran ya, supaya bacaannya baik, bagus ya, ada ustadznya sudah kita siapkan ya. Maka hadiri ya, daftarkan ya, supaya bisa mengikuti. Tapi selama Ramadan ini ya libur ya. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda juga, kata Nabi, puasa dan Quran itu keduanya itu dapat memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkannya ya, baca Quran dan puasa pas di bulan Ramadan ini ya, tergabungnya puasa dan Al-Quran ya. Berkata puasa itu ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini puasa berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari makan dan minum di siang hari, maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat buat dia, penolong buat dia.
Kemudian datang juga Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia di waktu malam dari tidur karena membaca Al-Quran. Ya, karena membaca aku, kata Al-Quran. Maka jadikan aku ini pemberi syafaat bagi dia. Maka Al-Quran dan puasa itu dapat memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkannya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat, ya, dan juga sebagai saksi pembenar bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, ya, gadahu ilal jannah, maka dia akan menuntun orang itu masuk ke dalam surga. Ya, jadi jadikan Quran itu sebagai tuntunan kita. Wa man ja'alhu khalfa dhahri, siapa yang menjadikan Quran itu di belakang dia, maka Al-Quran itu akan melemparkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai ulama dulu itu, ya, kalau bawa Quran itu digepit, ya, dibawanya itu di dada. Ya, enggak pakai tas belakang gitu karena khawatir, ya, tergolong daripada orang-orang yang membelakangi Quran. Nah, begitu, ya. Sampai begitu mereka, ya, khawatirnya itu. Nah, tapi yang dimaksud daripada hadis ini adalah kita yakni mengikuti tuntunan Al-Quran, ya. Orang yang mengikuti Al-Quran, tuntunan Al-Quran, maka akan dituntun masuk surga. Yang membelakangi, menentang daripada